Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Marhaban ya Ramadan. Sesaat lagi kita ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 2 Magetan, Min 3 Magetan, PPTH Muhammadiyah, Min 15 Magetan, Min 13 Magetan, Min 6 Magetan, Min 16 Magetan. Acara ini bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasiafm.co.id. Rasi 90,6 FM, radio inspiratif dan informatif. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini tentunya buat sahabat Rasi, alhamdulillah ketemu Rara lagi. Tentunya di acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu acara Tartil Al-Quran. Nah, siang kali ini sudah banyak sekali yang hadir di studio Radio Rasi FM, teman-teman dari Min 15 Magetan ya. Tidak Rara pungkiri mereka mendukung anak-anak ini untuk nanti bisa membacakan surat-surat yang sangat luar biasa, yaitu surat kandungan Al-Quran ya. Dan Min 15 Magetan tentunya buat sahabat Rasi udah tahu dong ada di mana, yaitu ada di Jalan Joso, Kecamatan Panian, Kabupaten Magetan ya. Nah, Anda jangan lupa untuk bisa melihat dan juga mendengarkan acara ini hanya di aplikasi Express Radio dan juga Instagram @rasiafm. Di siang ini teman-teman dari Min 15 Magetan nanti bakalan ada Zakia Salsabila Mustafa, ada juga El Zahra Haura Insyah, ada juga Rafa Ridwan Nur Salam, ada Justina Arina Manasikana, ada juga Mbak Vika Nur Fadilah Haromain. Nah, di sini Rara tidak sendiri sahabat Rasi. Di samping Rara sudah ada Pak Imam ya. Selamat siang Pak Imam. Ya, selamat siang Mbak Rara. Alhamdulillah ketemu kita lagi ya. Alhamdulillah, setelah mungkin sekian purnama nggak pernah ketemu ini kayaknya. Ditugaskan kemana Pak baru pulang? Waduh, ini nggak, tugasnya berpindah-pindah nih tugasnya berpindah. Iya Mbak. Kenapa Bu? OTW terus, ojo takon wae maksudnya gitu. OTW kemana Pak Imam? Ya OTW-nya muter-muter karena ya memang rumahnya jauh, jadi OTW terus sepanjang hari sepanjang jalan juga. Iya betul, nggak apa-apa, yang penting semangat ya. Alhamdulillah. Puasanya semangat untuk hari ini sama anak-anak. Alhamdulillah ini semangat sekali karena juga hari ini bertepatan di Min 15 Magetan juga baru dimulai pondok Ramadannya ini selama 3 hari, dimulai hari pertama di hari ini Mbak. Oke, siap. Nah, sahabat Rasi, di depan Rara sudah ada Mbak Zakia Salsabila Mustafa ya. Mustafa, mohon maaf, Mustafa. Oh ya. Mustafa. Iya. Mustafa. Mustafa. Oke. Mbak Zakia Salsabila Mustafa akan membacakan surat Al-Qamar ya. Sudah siap? Halo. Dipakai mikrofonnya saya. Siap. Sudah ya. Langsung aja ya. Deket aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Wa iyarau ayatan yughridu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi mustajar. Hikmatun balighatun fama tughnin nuzur. Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Khusya'an absaruhum
يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون واستجر فدعا ربه أني مغلوب فانتشر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. Terima kasih. Nah, alhamdulillah. Terima kasih untuk Mbak Zakia. Untuk siang kali ini lancar ya. Redekah? Redekah? Lumayan. Tapi sekarang sudah longgar ya. Terima kasih untuk Mbak Zakia ya. Pak Imam, boleh dijelaskan mungkin kandungan yang dari surat Al-Qamar yang dibacakan sama Mbak Zakia, mohon silakan. Baik Mbak Dara kalau mendengar bacaan dari Ananda Zakia tadi juga ikut merinding saya sebenarnya. Dari bacaannya juga, kemudian lagi kandungannya ini. Karena surat Al-Qamar sendiri ini dulu orang Mekah pada masa Nabi menyebutnya juga dengan nama surat yaitu Iqtarabatis Sa'ah. Jadi terkenal juga dengan surat Iqtarabatis Sa'ah. Di surat ini tadi sudah dibaca hampir keseluruhannya di dalam penjelasan tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab, Bapak Profesor Quraisy Shihab, di sana dijelaskan bahwasanya surat Al-Qamar ini hampir keseluruhan ayatnya dari 55 ayat yang ada dalam surat Al-Qamar itu hampir keseluruhan ayatnya mulai awal sampai nanti di ayat 2 ayat sebelum akhir itu berisi tentang ancaman kepada orang musyrik pada saat itu, orang musyrik Mekah ya, karena mereka memang orang musyrik Mekah itu terkenal dengan tidak mau diajak oleh Rasulullah. Jadi diajak untuk meluk Islam, diajak untuk percaya kepada Allah pun tidak mau. Akhirnya salah satu penyebab asbabun nuzulnya surat ini diturunkan yaitu karena memang ada penolakan dari kaum musyrik Mekah pada saat itu, dan hampir keseluruhan ayatnya berisi ancaman kepada mereka, kecuali 2 ayat nanti yang yaitu ayat 54 dan ayat 55 yang berisi tentang janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa, seperti itu Mbak. Kemudian di situ di ayat 1 sampai 11 itu di sana juga dijelaskan bahwasanya salah satu tanda kiamat yang sudah benar-benar nyata dan sudah terjadi yaitu terbelahnya bulan pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi pada masa itu orang-orang Mekah tidak percaya terhadap ajakan Rasul. Akhirnya mereka meminta bukti. Ya Rasul, mana buktinya bahwasanya ajaran atau risalah yang engkau bawa itu benar-benar dari Allah. Sampai akhirnya oleh Allah Nabi Muhammad diberi anugerah atau diberi mukjizat yaitu bisa membelah rembulan. Nah, salah satu tanda kiamat itu sebenarnya adalah terbelahnya rembulan pada masa Nabi itu sudah mengindikasikan atau memberikan tanda-tanda kepada manusia bahwasanya kiamat itu sebenarnya sudah tiba. Kemudian di kandungan di ayat 1 sampai 11 pun itu juga dijelaskan di sana. Karena saking istilahnya orang musyrik pada saat itu tidak mau percaya, sampai oleh Allah digambarkan kalau tidak percaya silahkan dibaca ataupun dipelajari bagaimana generasi-generasi sebelumnya, yaitu generasi pada masa kaum Nabi Nuh pada saat itu diberi cobaan, diberi siksaan yang berupa adanya banjir bandang, seperti itu Mbak. Kurang lebihnya seperti itu mengenai kandungan di ayat 1 sampai 11 ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Nah, sahabat Terasi, kebersamaan kita masih panjang untuk siang kali ini. Rara mengingatkan untuk Anda sekali lagi
yang belum download aplikasi Express Radio silahkan di-download. Ibu-ibu yang di sana sudah download apa belum aplikasi Express Radionya? Belum. Ayo download. Pak Ustadz sudah download? Nanti jangan bilang OTW ya. Nanti terus gak di-download OTW terus ya. Di-download habis ini, pokoknya habis ini Rara tanya lagi. Terus komentar ya. Nanti kalau belum komentar di Express berarti belum download. Tak cek nanti habis ini ya. Jangan kemana-mana. Rara habis ini mau ngecek ya. Tetap di Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sobat Rasi, benar sekali. Siang ini Anda masih mendengar dan juga melihat acara Tartil Al-Quran ya. Silahkan untuk Anda yang pengen gabung bareng kita di kesempatan siang kali ini, jangan lupa untuk bisa gabung di aplikasi Express Radio. Yang belum download silahkan download ya. Dan juga di Instagram kita @rasimagetan. Silahkan juga untuk bisa berkomentar di sana. Nah, untuk hari ini di menit ke-14 ini di depan Rara sudah ada Mbak El Zahra Haura Insiah. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Kelas berapa Mbak Zahra? Kelas 5. Kelas 5. Mbak Zahra kelas 5. Ikutan kesini dipilih sama Pak Imam atau dari wali kelas? Dari Ustadz. Ustadz siapa namanya? Ustadz David. Siapa? Ustadz David. Ustadz David. Oh, David. David. Oh, Pak David. Tadi. Oke. Mau Ustadz David galak nggak? Enggak. Oh enggak. Sabar banget ya Ustadz David ya. Ya. Baik. Mboten galak Pak? Oh galak. Gak apa-apa Pak. Galak yang penting bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak dari min 15. Maksudnya galak dalam artian tegas. Iya ta. Siap katanya Pak ya. Untuk Mbak Zara sudah siap juga kah untuk bisa membacakan surat Al-Qamar untuk selanjutnya? Siap. Oke, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Wa hamalnahu ala dhati alwahi wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir wa laqad taraknaha ayatan fahal min muddakir فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Sobat Rasi, terima kasih untuk siang ini. Tentunya perjalanan kita di acara Tartil Al-Quran masih terus berjalan ya. Terima kasih juga untuk Mbak El Zahra yang sudah sangat lancar di kesempatan siang kali ini ya. Mbak El Zahra, apa ya, bangga nggak sih tentunya dipilih bisa ikutan di Tartil Al-Quran?
Bangga ya. Kalau apa ya, bangganya kamu dipilih ini gimana? Seneng banget atau biasa saja, atau nanti cerita deh sama orang tua gitu, aku tadi dipilih bisa tampil di sini gitu? Seneng banget. Oke, siap ya. Iya ya, kalau ngomong sama Mbak Arsara, aku kayak pacaran baru kenal sama sekali gitu. Iya, satu-satu. Oh, malu ya, nggak apa-apa, belajar ya. Oke, nanti siapa tahu nanti kalau sudah lulus mau nggak jadi penyiar radio Rahasia FM? Insya Allah. Insya Allah mau ya Pak ya. Pak Imam, untuk kandungan dari surat Al-Qamar selanjutnya dibacakan sama Mbak Zahra tadi apa? Ya baik Mbak ya, di surat Al-Qamar ayat selanjutnya yang dibacakan oleh Ananda El Zahra tadi di ayat ke-12 sampai ke-22. Nah, di sana sebenarnya tetap berisi ancaman-ancaman ataupun kisah-kisah umat terdahulu. Melanjutkan di ayat sebelumnya, yaitu tentang kisah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, di mana pada saat itu karena tidak ada hampir mayoritas pengikutnya Nabi Nuh itu tidak ada yang mau diajak untuk menyembah Allah, akhirnya oleh Allah diazab, yaitu yang berupa banjir bandang Mbak ya. Sampai sekarang pun bukti-bukti sejarah tentang adanya kejadian tersebut sebenarnya ada beberapa, yaitu kalau tidak salah di penjelasannya Profesor Quraisy Shihab di sana dijelaskan di dalam tafsirnya, di tafsir Al-Misbah, bahwasanya peninggalan ataupun perahu atau bahtera yang digunakan oleh Nabi Nuh untuk menyelamatkan diri dari banjir bandang itu masih ada sisa-sisanya, tepatnya di kurang lebih dari timurnya negara Turki, seperti itu Mbak. Tentunya saya juga belum pernah ke sana juga, tapi di penjelasannya seperti itu. Kemudian di ayat tersebut juga di ayat 12 sampai 22 di situ juga dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bagaimana kisah pedihnya azab yang oleh Allah turunkan kepada kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihissalam, di mana kaum Ad itu juga diajak untuk menyembah Allah, diajak taat kepada Allah, malah mengolok-olok Nabi Hud alaihissalam yang berujung pada ditimpakan azab berupa angin kencang yang membinasakan kaum Ad pada saat itu Mbak. Jadi kemudian di surat Al-Qamar ini juga Allah Subhanahu wa taala begitu menekankan kepada kita untuk belajar kepada pengalaman generasi sebelumnya, di mana yang membangkang Allah, tidak mengakui ajaran Rasulullah akan diazab. Di sana juga dijelaskan, disebutkan ada 3 ayat Mbak di sana. Disebutkan di ayat ke-17, kemudian disebutkan lagi berulang kali sebanyak 3 kali di ayat 22 dan di ayat 40. Di mana di sana Allah berfirman, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi Quran itu jadikan sebuah pelajaran, ambil pelajarannya, karena umat-umat terdahulu begitu pedih siksaannya dikarenakan kemungkaran mereka, dikarenakan keengganan mereka untuk mengakui ajaran nabi-nabinya. Begitu Mbak. Kandungannya dalam surat Al-Qamar ayat yang dibacakan oleh Ananda El Zahra tadi. Terima kasih Pak Imam ya. Sama-sama Mbak Rara. Terima kasih juga untuk Zahra ya. Salam buat keluarga juga. Jangan lupa bilang sama ibu dan juga ayahnya untuk bisa melihat dan juga mendengarkan Radio Rahasia FM di aplikasi Express Radio ya. Yang mana? Yang mana? Hei Ibu, yang warna kuning. Ibunya El Zahra. Kok baru datangnya telat? Masih OTW. Pokoknya min 15 memang ya. OTW. Ya, siap ya. Kenapa Bu? Siap. Yang penting nanti habis ini jangan OTW buka dulu ya. Sore-sorean saja. OTW bareng kita nanti ya. Jangan lupa calling aku. Nomornya di sini. Titik gitu ya. Jangan kemana-mana. Habis ini nanti bakalan ada, wah ini cowok sendiri. Ada Mas Rafa Ridwan Nur Salam. Seperti apa penampilannya? Tetap stay tune di Radio Rahasia FM, masih di acara Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran.
Sahabat Rasi, masih dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan. Tentunya di acara Tartil Al-Quran. Rara tadi sedikit mengintip sahabat Rasi ya. Kalau Min 15 Magetan ada berkah Ramadan tersendiri dari siswa dan siswi Min 15 Magetan. Betulkah Pak Imam? Iya Mbak Rara, ada Mbak ya untuk kegiatan berkah Ramadannya. Tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang telah diadakan oleh siswa-siswi kita di selama bulan Ramadan ini. Kemarin kita juga anggota Pocil atau polisi kecil di Min 15 Magetan juga diajak untuk membagikan takjil oleh Polres Magetan, Mbak. Seperti itu karena memang Polcil Magetan merupakan binaan dari Polres Magetan, seperti itu. Kemudian nanti juga akan ada pentasarufan zakat sedekah di akhir penghujung Ramadan ini juga, Mbak. Jadi, seperti itu kegiatan kami di Min 15 Magetan. Oke, terima kasih. Dan tentunya di depan Rara sudah ada Mas Rafa Ridwan Nur Salam. Mikrofonnya dipakai boleh? Mas Rafa, kamu kok cowok sendiri? Aku cuma di mesem itu. Dijawab cah gandeng. Kamu kok mau ditunjuk sama Ustadz David sendirian saja? Lainnya cewek-cewek semuanya. Apa udah gini? Pokoknya Rafa ikut. Iya Pak, nggih Pak, nggih Pak, nggih Pak. Nek ra ngono bijimu tak kaya lek is nggih Pak, nggih Pak, manut-manut. Ngeten Pak David. Insyaallah mboten ya. Karena memang dipilih pasti ada kriteria tersendiri dari Mas Rafa ya. Betul. Oke. Untuk Mas Rafa ini akan membacakan surat Al-Qamar untuk ayat selanjutnya. Sudah siap? Oke, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Samud bin Nudhur faqalu abasharam minna wahidan nattabi'uh abasharam minna wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalalin wa syur A'ulqiyadz dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzdzabun asyir Saya'lamuna ghadan manil kadzdzabul asyir Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartakibhum wastabir wa nabbi'hum annal ma'a qismatum bainahum kullu sirbin muhtadar fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar fakaifa kana 'adabi wa nuzur Inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadir walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir kadzabat qaumu lutin bin nuzur Terima kasih untuk Mas Rafa ya. Aku lagi konsen ngeliatin Instagramnya Min 15. Aduh, terima kasih untuk Mas Rafa ya. Sudah membuat Rara kalau ibarat kata mak jegagik. Oh, wis rampung. Semangat ya untuk Mas Rafa ya, walaupun laki-laki sendiri, nggak apa-apa. Biasanya dipilih Pak David itu karena kamu hebat ya. Siap? Siap. Wah, Mas Rafa kayak kon nggo mikrofon ora gelem. Ya udah deh, aku sama Pak Imam aja. Pak Imam, ya, untuk kandungan dari suratnya dibacakan sama Mas Rafa. Monggo silakan. Ya, terima kasih Mbak Rara atas waktunya ya. Sahabat Rasi
dimanapun berada. Tadi yang sudah dibacakan oleh Ananda Rafa di ayat 23 sampai ayat 33. Di sana sebenarnya juga menjelaskan kelanjutan kisah-kisah umat terdahulu, Mbak ya. Kalau tadi kita sempat dijelaskan oleh Allah mengenai tentang bagaimana diazabnya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, kemudian kaumnya Nabi Hud yaitu kaum Ad. Nah, sekarang ini di ayat yang dibacakan oleh Mas Rafa ini, di sana Allah juga menjelaskan bagaimana pedihnya, bagaimana azab yang ditimpakan oleh Allah kepada kaumnya Nabi Shalih alaihissalam yaitu kaum Samud. Kaum Samud. Dalam sebuah penjelasan bahwasanya di sana dijelaskan kaum Samud ini sebenarnya mempunyai nenek moyang juga, yaitu nenek moyangnya yaitu kaum Ad. Kaum Ad sendiri itu merupakan nenek moyang dari kaum Samud. Jadi lokasinya pun tidak berbeda jauh. Dimana kalau dalam satu penjelasan disebutkan kaum Samud ini juga mendiami sebuah lembah di Arab Saudi sana yaitu lembah Hijr. Kaum Samud ini, Mbak, dulu kisahnya juga mirip dengan kisah-kisah umat terdahulu, yaitu diajak oleh Nabi Soleh untuk menyembah Allah juga tidak mau, malah mengolok-olok Nabi Soleh. Nabi Soleh dianggap sebagai pendusta, dianggap sebagai pembohong. Akhirnya mereka juga minta bukti ke Rasulullah Nabi Soleh. Mana ya Soleh, kalau kamu memang benar-benar merupakan Nabi yang diutus oleh Allah. Kemudian oleh Allah juga di sana dijawab dengan diberikannya yaitu mukjizat berupa onta betina, yang mana onta betina itu bisa diambil air susunya tiap hari tanpa harus khawatir kehabisan. Nah, akan tetapi karena saking bencinya, saking tidak percayanya yang namanya kaum Samud tersebut kepada Nabi Soleh, pada akhirnya unta betina yang seharusnya mereka ambil susunya malah mereka bunuh, Mbak, seperti itu. Dibunuh oleh kaum Samud yang pada akhirnya oleh Allah mereka diazab. Yaitu di ayat berikutnya, yaitu di ayat 31, di sana dijelaskan inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtazir. Di sana dijelaskan bahwasanya siksaan ataupun azab yang ditimpakan oleh Allah kepada kaum Samud itu adalah suara keras guntur, jadi seperti bledek lah istilahnya, bahasa Jawa seperti itu, bledek ya, yang ditimpakan kepada kaum Samud. Seketika itu pula lah kaum Samud juga binasa, Mbak. Ini menjadi suatu pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, bahwasanya jangan pernah sekali-kali membangkang, jangan pernah sekali-kali mendustakan ajaran Nabi, karena ajaran Nabi itu sudah jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu, Mbak, yang kandungan dari apa yang telah dibacakan oleh Ananda Rafa Ridwan tadi. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih, sama-sama. Sahabat Rasi, habis ini Rara senang sekali membaca nama yang satu ini, Yustina Arina Manasikana. Yusrina. Nah, ini siapa yang nulis Yustina? Oh, jaluk dicewer. Aku salah maneh toh. Yusrina kan? Ini Yustina, Pak. Yukon. Kamusnya biasanya bergerak sendiri, Mbak. Akhirnya kadang salah sudah benar R ganti T jadinya, Yustina jadinya. Gak mau disalahin. Yusrina. Yusrina ini kalau nggak salah nanti sudah mendapatkan juara lomba tartil loh, Rara, informasinya kemarin di Berkah Ramadan, ya kan? Juara berapa? Juara 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita dengarkan seperti apa suara dari Mbak Yusrina Manasikana ya, yang bakalan tampil di acara Tartil Al-Qur'an. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Qur'an. Sahabat Rasi, terima kasih Anda masih setia sekali untuk bisa mendengarkan dan juga melihat acara Tartil Al-Qur'an. Bisa di 90,6 FM ataupun Instagram kita @rasi_fm dan juga Express Radio. Nah, untuk min 15 ya. Min 15. Ini merupakan pertemuan yang
terakhir ternyata untuk hari ini ya Pak ya. Iya Mbak. Nggak usah sedih. Waduh, gitu sedih Pak. Gimana ini jadinya? Nanti masih ketemu insya Allah tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Diundang lagi mau kan nanti sama Radio Rasa FM? Tentunya mau Mbak. Ini sebagai juga ajang kita syiar, juga sebagai ajang melatih anak didik kita untuk lebih berani tampil di muka umum seperti itu. Nah, ya benar banget. Iya. Nah, kalau informasi yang tadi Rara dapatkan Mbak Yusrina ini kan juara 3 tartil Al-Quran. Ini dalam acara di sekolahnya sendiri atau bagaimana Pak? Jadi yang berkah Ramadan ya Pak ya? Iya. Berkah Ramadan. Yang Yusrina. Oh yang acara ya yang diadakan oleh KKN dari UNESA Mbak. Yang bertempat di Balai Desa Turi. Ya, itu alhamdulillah kita memborong banyak gelar. Salah satunya ini yang diperoleh oleh Mbak Yusrina, Arina Manasikana. Iya. Artinya apa sih Pak? Aku penasaran. Bapak, orang bapaknya masih ada. Bapaknya kah? Bapaknya. Itu dijawab di surat Al-Baqarah. Nggih. 28. Iya. Doanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Oke. Atau guru-gurunya di situ. Oke, siap. Ini bapaknya Mbak Arina. Nggih. Semangat Mbak Arina, ada bapaknya. Ya. Oke. Mikrofon iya, aku mau ikut jangan sampai bengong. Oh, kakaknya. Oh gitu. Sekarang kakaknya di mana Pak? Di MTS. Oke, siap-siap. Wah, pokoknya penerus. Ada adiknya lagi nggak Pak? Oh ada. Jangan lupa nanti diikutin ke sini lagi ya Pak. Bareng min 15 Magetan. Ya. Diikutkan sama sekolah kan di min 15 Magetan, biar ikut ke sini lagi ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke, Mbak Yusrina, kalau gitu ngaji dulu. Kita nanti ngobrol-ngobrol ya. Oke, siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna alaihim khasiban illa ala Lut najjaynahum bisakhar ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar walaqad anzarahum batashatana fatamaru bin nuzur walaqad rawaduhu an dhayfihi fatamasna a'yunahum fadhuku adhabi wa nuzur walaqad sabbahahum bukratan adzabun mustakir fadhuku adzabi wa nuzur walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir walaqad jaa'a ala fir'aunan nuzur kazzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Terima kasih. Alhamdulillah terdengar suaraku ya. Mbak Rina, terima kasih. Bapak juga terima kasih sudah hadir menemani adik untuk bisa tampil di sini. Bangga nggak sih Pak punya anak yang bisa dikatakan memboyong hadiah, memboyong juara-juara di sekolah min 15 Magetan. Bangga nggak Pak? Oh yang bangga kakeknya. Kok kakeknya Pak? Cita-cita kakeknya. Oh gitu. Oke, terus kakeknya sekarang
Oh, sudah meninggal. Alhamdulillah. Moga-moga kakeknya di sana. Oh gitu, siap. Merinding saya. Ya, semoga saja kakeknya sekarang ini mendengarkan ya dan melihat kamu, bangga sekali pastinya. Aduh, jangan nangis, aku ikut nangis. Ya, semoga saja tentunya buat saat terasi nggak cuma Mbak Arina saja yang mendapatkan amanah untuk bisa menjadi yang terbaik, termasuk mungkin Vika atau mungkin teman-teman yang lain atau mungkin anak-anak yang ada di Min 15 Magetan atau Min yang lain ya. Pak Ustadz David juga terima kasih sudah membimbing anak-anak akhirnya bisa mendapatkan juara pastinya ya. Kalau dari kandungan yang sudah dibacakan sama Mbak Arina tadi tentang apa Pak? Iya Mbak, terima kasih untuk yang dibaca oleh Ananda Yusrina tadi juga tetap masih melanjutkan pada kisah-kisah generasi atau umat terdahulu yang pernah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 34 ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari ayat ke-33. Di sana Allah juga menceritakan, menjelaskan untuk dijadikan sebuah pelajaran bagi generasi-generasi setelahnya tentang pedihnya azab Allah terhadap kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Dimana kalau kita kenal sekarang ya Mbak ya, ini mohon maaf ya, sekarang itu lagi gencar-gencar mungkin di beberapa negara barat. Betul. Sedang membumingkan namanya LGBT. Lah, inilah sebenarnya LGBT itu bersumber dari bagaimana kaum Nabi Lut alaihi salam, di mana kaum Nabi Lut alaihi salam ini merupakan kaum yang mana suka dengan sesama jenisnya. Jadi mereka dikenal dengan kaum Sodom pada saat itu, kaum Sodom. Inilah kaum Nabi Lut yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azabnya, yaitu berupa bebatuan. Jadi batu ini langsung dimbrek nih gitu istilahnya, kalau bahasa Jawa kan dimbrek nih kepada kaum Nabi Lut atau kaum Sodom ini. Kecuali yang selamat itu adalah keluarga Nabi Lut alaihissalam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang selamat. Jadi kalau kita sekarang lagi gencar dimanapun di media sosial ataupun di media surat kabar tentang adanya LGBT, sebenarnya itu sudah merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bersikap atau berperilaku selayaknya kaum Nabi Lut jika tidak ingin dibinasakan seperti kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Bahkan Nabi Muhammad juga sudah menjelaskan dalam beberapa hadisnya tentang bagaimana siksaan, bagaimana ancaman bagi orang yang suka sesama sejenisnya, seperti yang dialami oleh kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Mungkin itu Mbak kandungan yang terkandung dalam ayat yang telah dibacakan oleh Ananda Yusrina tadi. Terima kasih Mbak. Terima kasih juga untuk Pak Imam dan juga terima kasih untuk Mbak Arina ya. Jangan lupa berdoa untuk kakeknya ya. Oke, siap. Dan saat terasi tinggal satu penampilan terakhir di kesempatan siang kali ini di Tartil Al-Quran. Ada Mbak Vika Nur Fadilah Haromain. Jangan kemana-mana, pastikan Anda di kesempatan siang kali ini masih menyimak tentunya Tartil Al-Quran di aplikasi Express Radio. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Rasi, terima kasih Anda masih setia sekali untuk bisa mendengarkan Radio Rasi FM tentunya di acara Tartil Al-Quran. Yang di sana semuanya masih semangat? Masih tuh ngeliat ke sini, masih. Ibu masih, tapi ngeliat HP aja. Dapat arisan, Bu? Ibu dapat arisan? Berapa juta, Bu? Baik. Saat Rasi, kenapa, Bu? Oh, aku kayak dukun, Bu. Dukun beranak. Dalam? Dari Surabaya. Bapak, Masya Allah, dikabarin datang gitu. Kalau Mbak Arina mau tampil terus pulang. Di Surabaya itu kerja atau tinggal di sana, Pak? Oh, kerja, baik. Semoga lancar ya Pak kerjanya ya. Berkah Ramadan juga. Moga-moga nanti THR-nya turunnya banyak. Amin. Oh, udah turun malah. Pak, boleh dibagi? Masalahnya aku belum turun loh Pak. Bapak ke wis turun dhisik. Pak. Jangan dari Ramadan. Oh gitu. Terus? Paginya setelah sholat subuh itu kita ambil.
Kalah neh. Nggih Pak, matur suwun amanahnya Pak. Nggih. Oh iya. Nggih, siap. Oh iya, terakhir ini ada Mbak Vika yang tadi aku dapat bocoran di berkah Ramadan. Mbak Vika juga menang ya. Untuk Mbak Vika juara berapa Bu? Juara 1, alhamdulillahirabbil alamin. Terus tadi aku juga dapat informasi dari Mas operator, selamat katanya untuk Mbak Vika mendapatkan juara 1 lomba tartil tingkat SD dan MI se-Desa Turi. Masya Allah. Kalau gitu tepuk tangan dulu Min 15 Magetan. Gitu ya, alhamdulillah sangat membanggakan. Pak David bangga ya? Alhamdulillah sangat ya. Bu, jangan lupa untuk dibilangkan ke kepala sekolah Pak David mendapatkan rewards ya. Oke. Nanti tak bilangkan Pak. Kalau Ibu nggak bilangkan biar aku yang bilang ya. Oke. Untuk Mbak Vika ini akan membacakan surat selanjutnya di surat Al-Qamar. Sudah siap? Sudah. Oke. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim. Duku massa saqar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Wa laqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata memang suaranya sangat luar biasa, Pak ya. Tajwidnya segala macamnya sudah benar-benar bagus ya. Oke. Pak, ini peserta yang terakhir untuk Mbak Vika. Kandungan surat dari Al-Qamar sendiri yang sudah disampaikan sama Mbak Vika itu tentang apa? Iya, Mbak. Ini di ayat yang dibacakan oleh Ananda Vika di ayat 45 ya, 45 sampai ayat terakhir yaitu ayat ke-55. Di sana menjelaskan kisah lanjutan pada ayat-ayat sebelumnya, yang mana di ayat sebelumnya di ayat 43 44 di sana Allah juga menjelaskan kisahnya bagaimana kisah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya juga diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mendustakan ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalam, mendustakan mukjizat para nabi juga. Itulah kemudian di ayat yang tadi dibaca oleh Ananda Vika tadi sebenarnya Allah memberi peringatan kepada kaum musyrik di Mekah, yaitu kaum musyrik di Mekah yang menentang kepada Nabi Muhammad dulu ya. Jadi mereka itu diajak untuk menyembah kepada Allah, tidak mau. Akhirnya oleh Allah sampai diancam seperti ini. Di ayat yang dibacakan oleh Mbak Vika tadi, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Apakah kalian itu merasa paling hebat dibandingkan generasi-generasi sebelumnya? Padahal kalau kita tahu ya Mbak ya, umat-umat Nabi Muhammad itu merupakan umat yang secara fisik ya, mohon maaf, secara fisik itu lebih ringkih dibandingkan umat-umat terdahulu. Gitu itu loh, masih menolak ajaran Nabi Muhammad, mendustakan mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad.
itu mereka dustakan. Akhirnya oleh Allah sampai ditantang. Kamu itu loh fisiknya apa sudah melebihi kaum-kaum sebelumnya, padahal kaum sebelumnya itu fisiknya yang luar biasa, umurnya yang sangat-sangat panjang, itu saja binasa dikarenakan kedustaan mereka kepada mukjizat-mukjizat Allah, kemudian kedustaan mereka kepada nabi-nabinya. Lah, akhirnya oleh Allah juga dijelaskan di sana bahwasanya sungguh mereka itu orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan. Jadi orang-orang musyrik Mekah yang menentang ajaran Nabi Muhammad, kemudian yang tidak mau menerima ajakan Nabi Muhammad untuk menyembah Allah, itu sebenarnya dalam kesesatan. Nanti di yaumil qiyamah mereka akan diseret wajahnya, diseret masuk neraka. Kemudian nanti di ayat 54 dan ayat 55 ayat terakhir, dua ayat itulah yang tadi saya katakan tadi di awal, bahwasanya surat Al-Qamar ini hampir seluruhnya menceritakan tentang ancaman, tentang siksaan, tentang azab yang diperuntukkan oleh kaum-kaum atau generasi terdahulu. Dan dua ayat inilah, dua ayat terakhir 54 55 inilah yang Allah katakan tadi bahwasanya di situ Allah memberikan janjinya kepada orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi hanya dua ayat yang menjelaskan ini loh kalau kamu bertakwa, kalau kalian bertakwa. Selebihnya ayat 1 sampai ayat 53 menjelaskan betapa dahsyatnya azab Allah kepada orang-orang atau pada kaum-kaum yang menentang nabi-nabinya, kepada kaum yang menentang mukjizat atau tidak percaya terhadap mukjizat yang dibawa oleh Rasulnya. Begitu Mbak. Jadi dari surat Al-Qamar ini banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil di siang hari ini. Yang pertama tentunya jangan lupa pelajari Quran, pelajari dan implementasikan, praktekkan Al-Quran itu seperti apa di dalamnya, terutama dalam surat Al-Qamar tadi, bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus bersikap dalam kehidupan sehari-hari, agar kelak kita tidak dibinasakan, tidak diazab seperti halnya umat-umat terdahulu. Untungnya umat Nabi Muhammad itu dibandingkan umat-umat terdahulu adalah salah satu keistimewaannya, umatnya Nabi Muhammad itu jika melakukan sebuah kesalahan itu tidak langsung diadab. Kecuali kalau umat-umat terdahulu itu sekali bersalah, sekali menentang, langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umatnya Nabi Muhammad itu diberi keistimewaan, jadi diberi kesempatan untuk bertobat. Misalkan dia menentang, dia tidak patuh, oleh Allah tidak langsung diadab, tapi berpikir, suruh mikir, suruh bertobat. Nah, untuk siksaannya nanti akan disiksa oleh Allah di yaumil qiyamah. Jadi tidak secara langsung. Itu salah satu keistimewaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah yang bisa kita ambil yang pertama dari surat Al-Qamar ini. Yang kedua yaitu ajakan kepada kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita agar kelak apa yang dijanjikan oleh Allah dalam surat Al-Qamar di ayat 54 dan ayat 55, di sana orang-orang yang bertakwa dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di yaumil qiyamah akan berada di sisinya. Allahumma amin. Mungkin itu Mbak beberapa kandungan-kandungan yang bisa kita ambil hikmah di siang hari ini. Mungkin nanti kalau kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam penyampaian mengenai kandungan dari surat Al-Qamar ayat 1 sampai ayat 55. Begitu Mbak? Terima kasih Pak Imam. Ya, sama-sama Mbak. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang di sana sudah lancar semuanya ya. Salam buat teman-teman yang lain yang belum ikutan mungkin di Tartil Al-Quran ya. Dan juga terima kasih juga untuk ibu guru ataupun orang tua yang sudah hadir juga di Radio Rahasia FM. Pengajarnya termasuk Pak David juga terima kasih banget sudah menemani putra dan putri didik Anda untuk bisa tampil di acara Tartil Al-Quran. Dan untuk siang kali ini saat terasi perjalanan kita bareng Min 15 Magetan kayaknya harus pisah untuk hari ini. Insya Allah bisa ketemu tahun depan. Allahumma amin. Dan untuk siang ini harus Rara tuntaskan juga perjalanan kita di Tartil Al-Quran. Terima kasih semuanya sudah melihat dan juga mendengarkan Radio Rahasia FM, entah itu di Instagram kita @rahasia_fm atau di aplikasi Expression Radio. Rara dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 2 Magetan, Min 3 Magetan, PPTI Muhammadiyah, Min 15 Magetan,
Min 13 Magetan, Min 6 Magetan, Min 16 Magetan. Acara ini bisa ditonton di aplikasi X